sekarang bisa dengar? Selamat malam, Yud. Selamat malam semua. Malam, Opa dan semuanya. Jadi, malam hari ini kita akan sama-sama review lagi pelajaran yang tadi siang kita sudah pelajari ya. Bentar, kita mau share screen. Apakah screen-nya sudah keluar? Bisa, Kakak Ruth. Bisa, Kak. Oke. Terima kasih, Sonder. Jadi, DBS review tanggal hari Kamis, tanggal 16 April. Kita mau tanya sama Mary Bell di Sonder. Selamat malam, Mary Bell. Selamat malam, Kak Yud. Mary Bell, kita mau tanya ayat pertama kita Bible Study hari ini di mana ya? Galatia 1 ayat 10, Kak Yud. Oke. Sebelum kita ke Galatia 1 ayat 10, tadi kita ada bahas apa, Mary Bell? Yang tadi waktu Uncle Stanley ada bahas-bahas. Apakah Mary Bell ini? Strong meat, Kak Yud. Jadi, apakah ingat tadi sebelum kita ke Galatia 1 ayat 10, ada bahas tentang waktu Tuhan Yesus setelah 40 hari di wilderness, apakah ingat? Oh iya, Kak Yud. Apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus puasa 40 hari? Diuji. Oke, ada setan yang mau mencobai Tuhan Yesus, kan? Setan bilang apa? Ada setan. Batu menjadi roti. Batu menjadi roti. Sebelum setan bilang batu menjadi roti, setan bilang apa? Kamu anak Allah. Jika kamu anak Allah. Nah, oke. Ayatnya di Matius 4 ayat 3 kan? Dikatakan, setan bilang di situ ada kata apa, Mary Bell? Kata if. Kata if, yaitu artinya jika, kan? Kalau jika ini adalah suatu keraguan atau kepastian, Mary Bell? Suatu yang pasti atau belum pasti? Pasti. Pasti. Ulang-ulang, Kak Yud. Apakah bisa dengar, Kak Yud? Tadi Mary Bell bilang jika itu pasti. Belum pasti, Kak Yud. Belum pasti? Iya, Kak Yud. Oke. Jadi jika ini menunjukkan sesuatu hal yang belum pasti atau keraguan, kan? Keraguan. Dan
setan bilang, jika atau kalau kamu adalah benar-benar anak Bapa, perintahkanlah supaya batu itu diubah menjadi roti. Dan Tuhan Yesus di sini kondisinya sebagai manusia. Maribel, kita mau tanya kalau Maribel puasa, apalagi kalau puasa panjang, kalau Maribel lagi rasa lapar, terus Maribel ada dengar orang bicara gitu, apakah Maribel cenderung tidak fokus karena rasa lapar atau tetap fokus biasanya? Biasanya Kalau karena rasa lapar, Kak Yud. gimana Maribel, suaranya jauh? Halo? Halo Kak Yud, apakah bisa dengar? Bisa, sudah mantap sekarang. Biasanya apa tidak fokus karena rasa lapar? Oke, biasanya yang terjadi pada manusia kalau sedang dalam kondisi kelaparan itu tidak fokus kan, cenderung tidak fokus. Tapi kita lihat di sini waktu setan bilang jika, di situ sense atau panca inderanya Tuhan Yesus itu masih sangat fokus, sehingga waktu setan bilang if, Tuhan Yesus tahu kalau itu adalah sesuatu yang nggak perlu dilayani, karena itu, atau nggak perlu dijawab, karena menunjukkan keraguan bahwa menunjukkan keraguan kalau dibilang kan, kalau kamu anak Bapa, padahal dan Tuhan Yesus pun tahu kalau dia memang benar-benar anak Bapa. Jadi kalau ada pertanyaan yang meragukan begitu, nggak perlu dijawab kan, Maribel? Ya Kak Yud. Jadi Tuhan Yesus walaupun lapar, sense-nya masih tetap fokus kan, sehingga dia tahu kalau perkataan setan itu tidak perlu dilayani, tidak perlu dijawab. Lalu kita masuk ke kita punya ayat pertama kan, di Galatia 1 ayat 10. Di sini kita mau tanya Itin. Halo, selamat malam Itin. Halo Kak Ruth, selamat malam. Itin, di Galatia 1 ayat 10 ada berapa pilihan? Ada 2. Ada 2 pilihan. Apa itu? Pertama, persuade itu apa ketik Kak? Berkenan. Kita salah garis. Pleasement. Ini yang mau ditekankan. Pleasement. Berkenan, Kak? Berkenan pada manusia atau Allah? Oke, jadi pilihannya di sini mau please atau persuade. Please atau manusia atau Tuhan kan, Itin? Ya Kak Ruth.
pilih mau manusia atau Tuhan. Dan kalau menyenangkan atau berkenan, kalau pilih untuk menyenangkan manusia, Maka dikatakan the servant of Christ. Hamba Kristus. kalau menyenangkan, kalau pilih maunya pleasement, berarti dia bukan Kristus. hamba Kristus kan? Artinya kalau pleasement ini hambanya siapa? Hambanya manusia. Artinya bukan hamba Kristus, atau kita buka ayatnya. Tadi ayatnya di John. Matius 3. kita coba ke. Kalau di Matius 3, ada siapa yang please siapa? Itu beloved son. Oke, kita buka ya. Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Ada siapa yang please siapa? Suara dari surga menyatakan Bahwa beloved son ini apa beloved son? Kristus. Kristus. Kenapa Kristus, Itin? Itu anak Bapak, Kak. Jadi Kristus atau anak Bapa yang terkasih dikatakan di situ kan? Yang mana Kristus itu Bapa please kan? Ya. Kristus di-please oleh Bapa. Kenapa Kristus di-please oleh Bapa? Apakah karena sepanjang hidup Tuhan Yesus dia selalu menyenangkan atau pilih untuk please Bapa juga? Ya. Betul, Kak Ruth. Karena dalam kehidupannya Tuhan Yesus selalu please Bapa. Jadi kesimpulannya Tuhan itu sangat please orang yang apa itu? Tuhan itu sangat please orang yang please God. Nah, orang yang hidupnya please God juga kan? Please God. Betul. Kalau tidak please God, artinya please siapa? Man. Kalau tidak please God, artinya dia please man. Bapak please nggak? Nah. Enggak, Bapak enggak. Dan tidak Bapak please. Kalau tidak please God, apakah itu dosa kan, Itin? Ya. Betul, Kak Ruth. Switch. Dan di John 8 ayat 34 dikatakan Switch. Ini ya. Yang orang-orang yang hidupnya please God, dia juga servant of Christ. Servant of Christ. Di Galatia 1 ayat 10 tadi. Di John 8 ayat 34 dikatakan yang berbuat dosa dialah hamba dosa. Yang berdosa, dia adalah hamba dosa, bukan hambanya Kristus. Dan
kalau dan Itin, kalau kita pilih untuk please God, apakah Itin bisa dengar? Itin bisa dengar Kak Ruth. Kalau kita pilih untuk please God, apakah Tuhan juga akan tunjukkan kebenaran kepada kita, kan? Iya benar. Kalau kita hidup pilih untuk Tuhan akan ungkapkan kebenaran, kan? Dan kita tahu itu kebenaran karena berdasarkan firman Tuhan, kan? Benar Kak Ruth. Firman Tuhan yang jadi penentu, kan? Yang jadi penentu apakah ini benar atau ini salah, kan? Iya Kak. Tunjukkan benar atau salah. Nah, dan Itin, apakah kalau Itin sudah belajar firman Tuhan, Itin sudah tahu dan gali firman Tuhan dan tahu yang benar dan juga yang salah, apakah kalau ada angin-angin doktrin atau suara-suara yang menggoyangkan, Itin akan terpengaruh atau enggak kalau Itin tahu sendiri yang mana yang benar dan juga yang mana yang salah? Nggak akan terpengaruh Kakak Ruth kalau bisa buktikan sendiri. Jadi kalau Ya. Jangan coba. sudah tahu yang benar, tidak akan bisa, karena sudah buktikan dan juga gali sendiri, tidak akan bisa digoyahkan oleh angin-angin doktrin yang menyesatkan, kan? Atau perverted doktrin atau perverted. Ulang. Kontrol. Ulang. FN7. Masih balik dulu dikit. Dan Itin, kalau Itin Balik ke laptop. yang benar, kebenaran itu akan buat apa, Itin? Akan sanctify. Nah, karena dengan tahu yang benar, kita di-sanctify oleh kebenaran, kan? Dan kebenaran juga yang akan buat kita fit untuk apa? Untuk masuk ke midnight. Masuk ke Nah, apakah orang yang masuk ke dalam kerajaan surga itu semua yang sudah disanctify oleh kebenaran? iya betul. Masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih, Itin. Sama-sama Kak Ruth, terima kasih kembali. Tadi ada dibahas juga apakah banyak ayat-ayat dari firman Tuhan ataupun kutipan roh nubuat juga itu banyak yang disalahgunakan sehingga kesimpulannya itu jadi diputarbalikan, kan, Itin? Jadinya kesimpulannya itu bukan kebenaran tapi suatu kesalahan karena banyak yang salah gunakan atau salah tafsirkan gitu, kan? Kayak tadi contohnya di Daniel, contohnya tadi
Daniel 12 ayat 11 dan 12. Kerut. Di situ, ya, Boleh sama-sama kasih ke bawah dengan tuh catatan yang di atas. ini. Yang kalau sudah tahu yang benar. Oke. Ya. Ini ya. Ya. Contohnya tadi ini ada ayat di Daniel 12 ini banyak yang salah gunakan, dan ayat ini digunakan untuk cari tahu kapan, atau prediksi gitu kan. Cari tahu jarak waktu dari Sunday sampai Tuhan Yesus datang. Padahal apakah nggak kasih time setting lagi kan? Apakah Time no longer. nggak bisa? Apakah kita bisa tahu? Oh, ini itu waktunya 1 tahun, 2 tahun. Apakah bisa seperti itu, Itin, sekarang? Ya. Kan? Lalu ada juga contohnya di Revelation 17 ayat 10 dan 11. Di situ isinya apa, Itin? Apakah Itin ingat? Paus ke-7 dan ke-8. Isi ayatnya? Oh, 5 raja sudah jatuh. Ada 7. Nah, yang 5 sudah jatuh, 6, lalu yang 1 sedang, yang 1 belum kan? Ya. Dan nah, di situ dikatakan banyak yang salah gunakan atau salah artikan, dibilang ada 8 paus dan sekarang sudah akhir zaman karena sudah paus yang ke-8. Apakah ini adalah contoh kebenaran yang diputarbalikan kan? Betul. Putarbalikan. Atau yang salah mengerti. Dan apakah kita bisa bedakan, dan yang bisa bedakan atau discern mana yang benar ataupun yang salah? Karena tadi sudah apa, Itin? Sudah dewasa. Atau sudah dewasa, sudah bisa discern mana yang benar dan yang salah, karena kita bisa tahu yang salah karena kita sudah tahu yang mana, Itin. Sudah tahu yang benar. Nah, kalau kita tadi, apakah kalau kita sudah tahu yang benar, waktu ada kesimpulan-kesimpulan yang salah, kita bisa tahu kalau itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, kan? Iya, Kak Ruth. Karena sudah tahu mana yang ya. Dan terima kasih, Tin. Selanjutnya, Ruth. kita mau tanya, apakah ada Ucok? Ada Kak Yud. Malam, Ucok. Malam Kak Yud. Ini kita tadi ada bahas apa, Ucok? Kak 7 bulan. Apa judul pembahasan kita pada siang hari tadi? The Faithful Watchman. Oke. Ayatnya di mana, Ucok? Yesaya 6. Yesaya berapa? Ayat 10. Yesaya 56 ayat 10. Oke, saya 56 ayat 10. Nah,
Di sini, ini ayatnya ya. Yesaya 56 ayat 10. The faithful. Di sini dikatakan ada siapa, Ucok? Watchman. Ada watchman. Watchman-nya kenapa? Watchman-nya blind atau blind? Blind. Blind. Watchman-nya blind atau buta kan? Lalu mereka semua, siapa ini mereka semua? All itu Siapa mereka semua? Apakah teman-teman Ucok di Saudara ada yang mau bantu? Watchman yang buta. Watch. Blind. Watchman. oh buta. Mereka dikatakan ignorant kan? Atau bahasa Indonesianya? Kurang baru. Tidak berpengetahuan kan? Ya. Nah, mereka ignorant. Lalu, salah. Lalu, mereka semua, siapa ini lagi mereka semua, Ucok? Blind and ignorant watchman. Blind ignorant and ignorant watchman. Apa blind dan ignorant watchman? Iya kayak Kenapa? Apakah tadi dari awal dikatakan ciri-cirinya kan, Ucok? Pertama, ciri-cirinya dikatakan dia buta. Lalu, dia ignorant. Apakah yang ignorant ini watchman yang disebutkan di awal kan? iya Kak Yud. Dan apakah all yang kedua ini juga masih tentang watchman yang disebutkan dari pertama sampai yang ignorant? Iya Kak Yud. Lalu mereka dikatakan juga dumb dogs. Apa itu dumb dogs, Ucok? Anjing yang bisu. Oke, anjing yang bisu. Lalu mereka juga tidur, lalu suka Loving the slumber. melamun dan juga suka tidur kan, suka. Apakah berdasarkan yang kita pelajari hari ini, setelah Yesaya 56 ayat 10, selanjutnya kita buka ayat apa, Ucok? Matius 25 ayat 5. 5 tuh. Oke. 5 dan Matius 5 ayat 5 dan 6 kan? Nah, apakah di Matius 25 ayat 5 di sini ada all juga? iya Kak Yud. Siapa ini all-nya? All di sini itu siapa, Ucok? Foolish.
Apakah kita sudah tahu dari mana di sini? Foolish. Jadi tadi yang di Yesaya 56 ayat 10, they all itu all yang mana? Berdasarkan kita sudah tahu cerita di Matius 25 ini, ada berapa kelompok? 2 kelompok. Matius 25 ada 2 kelompok kan? Dan 2 kelompok ini mereka karakternya sama atau beda? Beda. Ada yang sama, ada yang beda. Apa yang sama, apa yang beda? Kalau dikatakan all itu semua kan, Ucok? Iya, Kak Iyut. Kalau all, apakah itu merujuk kepada semua atau dua-duanya kelompok yang ada di Matius 25? Kak Iyut boleh ulang? Oke. Kalau di Matius 25 ada 2 kelompok kan? Iya, Kak Iyut. Dan kalau dikatakan mereka semua, kalau mereka semua, apakah itu artinya merujuk kepada dua-dua kelompoknya atau hanya salah satu? Kalau dikatakan all. Dua-dua. Nah, kalau all berarti itu sama dengan dua-dua kelompok yang ada di Matius 25 kan? Iya, Kak Iyut. Dan 2 kelompok di Matius 25 itu kita tahu mereka 2 kelompok ini punya karakter yang berbeda, tapi ada persamaannya juga kan, tadi Ucok bilang Ya, ada yang berbeda dan juga ada yang sama. Satu, ada perbedaan dan juga persamaannya. Kalau persamaannya di Matius 25 ayat 5 dikatakan persamaannya apa? Sifat yang sama atau karakter yang sama? Bukan karakter. Persamaan dari 2 kelompok yang berbeda yang ada di Matius 25. Persamaannya mereka apa? Sama slumbered and slept. Nah, persamaannya
Mereka sama-sama slumbered and slept, kan? Dia punya perbedaan? Understand, kalau wise, foolish, Nah, perbedaannya apakah salah satu kelompoknya itu ciri-cirinya yang disebutkan di Yesaya 56 ayat 10? betul. Perbedaannya kelompok 1 mereka dikatakan blind. Lalu ini. Blind, lalu ignorant, lalu lalu cannot dumb dogs atau cannot bark, kan? Tidak bisa menggonggong. Dan yang satu lagi kelompok 1 blind, ignorant, cannot bark atau dumb dogs. Kelompok 2 artinya perbedaannya bagaimana, Itin? Blind sees berarti bisa lihat. Oke, blind artinya lawannya bisa melihat atau sees. Lalu ignorant lawannya understand, karena yang kalau ignorant itu mereka tidak berpengetahuan, artinya kelompok yang satu berpengetahuan atau mereka mengerti. Lalu satu lagi, kalau yang satu dumb dogs atau nggak bisa menggonggong, satunya lagi Barking dog. barking dogs atau anjing yang bisa menggonggong, kan? Dan ini apakah karakternya siapa? Itu karakter wise. Nah, kalau yang kelompok 1 Boleh. foolish. Jadi they all yang di Matius 25 ayat 5 ini siapa? Oh iya kan tadi Uncle David. Atau watchman, oke. Blind, ignorant, cannot bark, watchman, dan juga termasuk yang sees, understand, barking dogs, watchman. Apakah kita bisa tulis seperti ini? Mereka punya karakter yang berbeda, tapi pada saat itu mereka persamaannya mereka sama-sama tertidur, kan? Nah, kita mau lihat dia punya gambarnya yang tadi siang. Apakah gambarnya seperti ini, kan? Biar lebih jelasnya. Jadi semuanya slumber and sleep, kan? Dua-dua kelompoknya. Apakah gambarnya sudah kelihatan? Kelihatan. Oh, sebentar ya, kok hilang? Apakah dua-dua kelompok mereka sama-sama slumber and sleep, kan? Betul, Kak.
di antara mereka yang slumber and sleep, nggak semuanya itu ignorant, dumb dogs, blind, and foolish. Karena ada juga yang understand, yang bisa menggonggong, yang nggak buta, mereka termasuk ke dalam slumber and sleep juga, karena mereka sama-sama tertidur kan. Jadi dua grup yang berbeda itu mereka dipersatukan dengan slumber and sleep ini kan, walaupun berbeda. Sampai sini apakah bisa ikuti semuanya? Apakah ada pertanyaan atau yang belum mengerti? Bagaimana Uma Alin, Kak Chen, Nanti Esther, Om Jeffrey, PT Punchen. Cukup jelas, Ruth. Bagaimana? Cukup jelas, mengerti. Mengerti, yuk. Thank you. Oke, kita lanjut lagi ya kalau begitu. Ya, halo Kak Bob, apakah itu Kak Bob? Ya, bagaimana jembatannya daripada Matius 25, all-nya itu ada yang ignorant dan understand. Jembatannya langsung ke situ bagaimana? Yang di Matius 25 ayat 5 ini? Dari mana langsung all-nya, langsung yang blind, tiba-tiba ada yang sees, understand, barking dogs. Bagaimana tiba-tiba langsung all-nya itu langsung kesimpulannya di situ? Jadi, Kak, kalau kita punya pelajaran kemarin, kalau kemarin, they all-nya ini refers ke siapa? Yang di 5, 6, 10. Yaitu, kalau yang di 5, 6, 10 ini karakternya wise atau foolish? Karakternya foolish. Nah, makanya kita punya kesimpulan kemarin, they all ini atau yang slumbered and slept di Matius 25 ayat 5 itu yang foolish kan kalau berdasarkan kesimpulan kemarin. Iya, betul. Nah, tapi kalau hari ini punya, kita nggak mau buat Yesaya 56 ayat 10 ini jadi patokan untuk cari tahu siapa yang ada di Matius 25 ayat 5 ini. Jadi kita bisa tahu siapa they all ini berdasarkan, Jadi kan kita nggak mau pakai Yesaya 56 ayat 10 sebagai patokan untuk mendikte all di 25 ayat 5 ini sama dengan foolish gitu kan kalau berdasarkan Yesaya 56 ayat 10. Jadi hari ini punya, karena kita nggak mau jadikan itu patokan, kita bisa tahu ini dari dia punya cerita di Matius 25 keseluruhan. Kan kita tahu ceritanya di situ ada 2 kelompok. Ya kan, Kak? Di Matius 25. Kan ayat 13. Ya, Yud. Ya, di ayat di ayat 13 juga. Oh iya, Oma terima kasih. Oma Alin kan itu. Iya. Dan di ayat 13 itu juga dikatakan ada watch therefore kan? Iya. Yang disuruh watch di sini Kak, apakah watch itu pekerjaannya watchman kan? Iya. Karena watchman pekerjaannya untuk watch atau melihat. Dan dikatakan disuruh watch karena
nggak tahu day and hour waktu Son of Man itu datang. Apakah hanya foolish atau hanya wise yang nggak tahu kapan jam dan hari kedatangan anak manusia? Apakah atau dua-duanya sama-sama nggak tahu? Dua-duanya sama-sama nggak tahu. Nah, dua-duanya sama-sama nggak tahu kan? Jadi yang nggak tahu kapan hari dan kedatangannya itu kan dua-dua kelompok itu. Jadi all yang di Matius 25 ayat 5 ini yang slumbered and slept itu juga salah satunya itu karakter watchman yang di sini, yang blind, yang ignorant. Nah, satu lagi watchman yang bukan seperti ini berarti, tapi dia sama-sama ikut slumbered and slept juga. Artinya kalau ada dua kelompok watchman kan berarti. Nah, ini tadi makanya kita kelompokkan. Kelompok watchman 1 itu yang blind, ignorant, cannot bark, atau yang foolish. Sedangkan kelompok watchman yang 2, mereka ikut slumbered and slept juga, sama-sama persamaannya. Tapi mereka bisa melihat, mereka mengerti, dan juga mereka anjing yang menggonggong gitu, Kak. Apakah bisa ikuti? Oke, iya. Bisa. Thank you. Oke, terima kasih sudah bertanya. Terima kasih juga Oma Alin. Oke, kita lanjut lagi ya. Dan nah, pas sekali tadi setelah gambar ini juga Matius 25 ayat 13. Nah, di sini salah satu karakternya ada yang dumb dogs kan. Dumb dogs itu berlawanan dengan barking dogs kan. Kalau kita mau tanya, selamat malam, Opa Johan. Selamat malam, Iyut. Oke. Selamat malam, Opa. Kita mau tanya, Opa, apa kalau barking dogs itu kenapa itu anjing yang menggonggong kan? Kenapa anjing itu menggonggong, Opa? Kalau anjing menggonggong artinya ada apa? Berarti ada yang dia tidak suka di sekitarnya. Kalau Jadi biasanya anjing menggonggong, apakah dia mau memberi gitu tahu sesuatu kan? Ada orang lain. Gimana, Yud? Kalau anjing menggonggong, apakah dia mau memberi tahu sesuatu? Memberi informasi, iya. Mau memberi informasi. Betul. Seperti kalau anjing Opa yang sudah kenal, kalau anjing Opa yang sudah kenal dengan Opa, lalu ketemu orang lain yang nggak dia kenal, apakah dia akan menggonggong kan? Oh, pasti dia gonggong. Pasti digonggong ya. Nah, apakah dia menggonggong itu atau seperti kalau mau memberitahukan sesuatu untuk memberitahu sesuatu kepada Opa kan, kalau ini ada orang yang aku nggak kenal. Betul. Gitu kan? Ada orang apakah asing. dia seperti mau kasih tahu warning kan? Warning, betul. Siapa ini orang, kok saya nggak kenal, kenapa dia bisa ada di sini, begitu kan? Ya, betul kalau ya. Anjing yang menggonggong. Jadi apakah kalau anjing yang menggonggong itu artinya dia bark itu sama dengan mau give warning kan? Mau memberitahu sesuatu. Iya. Mau memberitahu. Jadi, iya. Kepada tuannya bahwa ada. Iya, itu dia. Iya. Nah, kalau kelompok yang satu, yang foolish ini nggak bisa menggonggong, artinya dia nggak bisa give warning kan?
Betul. Yang foolish, Bedanya di situ. dia tidak bisa give warning atau nggak bisa memberitahu sesuatu, dan sesuatunya itu kita tahu dia nggak bisa memberitahu kabaran kan? Iya. Atau sama dengan apakah kalau yang wise itu dia kasih give warning seperti yang sekarang terjadi ini di dunia, semuanya itu di belakangnya adalah kepausan dan ujung-ujungnya pasti menuntun kita kepada penyembahan hari Minggu. Iya, betul. Sedangkan yang foolish, apakah dia bisa bilang seperti itu, atau yang dia bilang malah, hey jangan sangkut pautkan ini dengan kepausan itu baik, jangan tegur-tegur kepausan. Apakah dia seperti itu kalau yang yang dumb dogs? Dia melarang untuk memberitahukan bahwa di belakangnya ada kepausan. Dia larang. Dia nggak berani kan? Iya. Seperti kalau anjing yang bisu lalu ketemu maling, bukannya dia seharusnya menggonggong, tapi dia malah diam saja. Nah, itu dia. Ekornya goyang, Yud. Nah, itu dia. Ekornya goyang tapi nggak bisa menggonggong kan, Opa? Enggak, berarti dianggap itu sahabatnya. Iya, itu dia. Kalau yang dumb dogs kan. Nah, contohnya jadi yang give warning, wise yang give warning, dia berani tegur dosa atau ungkapkan kalau paus itu adalah anti-Kristus dan semua yang dia lakukan itu semuanya yang dilakukan berujung kepada dia punya agenda, yaitu Sunday worship kan. Iya. Sedangkan kalau yang foolish, dia bukannya kasih warning, tapi dia malah bilang jangan tegur kan? Jangan tegur kepausan itu baik. Seperti itu dia. Selanjutnya kita ke di Matius 25 ayat 13. Selanjutnya Matius 25 ayat 13. Nah, di sini dikatakan untuk watch. Dan Yi ini tadi, siapa Yi ini? Watch. Watchman yang seperti, watchman yang mana, Anti? Ini, yang di depan ini, sebelum therefore. Berdasarkan kita punya kesimpulan tadi di Matius 25 ayat 5. 5, 6, oh, yang 5, 6, 10 itu ya? Watch yang di 5, 6, ayat 10. Yang Yi ini dikatakan nggak tahu jam dan hari kan? Ya. Dan watch itu pekerjaannya siapa Anti tadi? Watch itu wise ya. Kalau watch itu atau melihat, apakah tugasnya itu adalah pekerjaannya watchman kan? Iya. Dan watchman tadi
kita sudah simpulkan ada berapa kelompok watchman? Ada 2. Ada 2, yaitu yang berlawanan tadi kan, yang blind sih. Kalau ya ada satu yang blind, satu yang see, satu ignorant, satu understand. Kan? Iya. Satu wise, satu foolish. Nah, Betul. yang ini pertanyaannya sekarang di Matius 25 ayat 13, ini watchman yang mana? Salah satu yang Wise ya, yang watch yang wise ya, Yud. Esther jawab yang wise. Bagaimana dengan kita mau tanya Emak di Sonder? Bagaimana Emak? Ya Yud. Halo Emak, selamat malam. Malam Yud. Tanya apa Yud? Jadi di Matius 25 ayat 13 ini siapa Mak? Tadi Ante Esther bilang Yi itu watchman yang wise. Apakah Mak setuju atau ada jawaban lain? Itu adalah wise dan Wise dan foolish. Ya Yud. Kenapa Mak jawab wise dan foolish, Mak? Karena dua-duanya tidak tahu jam dan waktunya. Nah, itu dia. Betul, Bagaimana iya. nanti Betul. apakah yang wise maupun yang foolish dua-duanya nggak tahu kapan jam dan hari Tuhan Yesus datang, kan? Betul. Iya. Jadi Yi ini adalah semua watchman, semua watchman yang foolish dan yang wise ya. Yang foolish dan juga wise, atau sama dengan yang tadi di Matius 25 ayat 5, mereka sama-sama slumber and sleep, kan? Slumber and sleep ya. Slumber and sleep. Sleep apa sleep ya? Sleep. Sleep sama sih. Slumber and sleep. Sleep itu adalah verb satunya. Oke, jadi sleep itu adalah verb satunya tertidur. Oh iya, verb pertama. Kalau sleep itu verb itu atau menunjukkan waktu lampau. Waktu was ya. Yang Was. Sudah berlalu. Was. Atau menunjukkan yang tadi tertidur gitu. Kalau sleep itu bisa sekarang tertidur. Present. Nah, iya, kalau yang ini present. Itu dia. Jadi sama saja sleep dan sleep. Lalu lanjut lagi. Ini adalah watchman yang dua watchman yang nggak tahu kapan jam dan hari, kan? Apakah ini untuk zaman siapa? Matius 2 Matius 25. Zaman kita sekarang yang 25-13. Kenapa zaman kita, Anti? Karena no time longer. Tahu dari mana time no longer di Matius 25 ayat 13? Karena di situ dibilangkan kita tidak tahu waktu dan jam. Kalau yang William Miller kan sudah ditentukan waktu, udah ada waktunya kan. Kalau ini no time longer kan. Kalau kalau yang buat William Miller ada time settingnya, kita tahu dari mana di Matius berdasarkan ayat-ayat di Matius 25 yang menunjukkan kalau itu zamannya William Miller. Kalau kita tahu itu karena mereka menyelidiki itu yang Oktober 22 itu melalui
Daniel 9 ya, ayat 24 sampai 27. Oke, jadi kalau di zaman William Miller, mereka waktu yang ditentukan itu kapan? Waktu ditentukannya Tuhan Yesus datang di zaman mereka. Ditentukannya itu Oktober 22 itu. Nah, Oktober 22 1844 kan? Iya. Nah, apakah di sini tanggal yang mereka kira Tuhan Yesus datang itu ternyata dia punya kejadiannya, ada kejadian apa? 9/11 ya. Di Oktober 22 1844 nanti. Kalau Oktober 22 Yesus penghakiman untuk orang mati, yaitu masuk ke bilik maha suci ya. Yesus pindah dari bilik suci ke bilik maha suci. Begitu. Nah, itu dia. Atau to the most holy place kan? Ya, to the most holy place from ya. Dan juga berdasarkan Maliaki 3 ayat 1 dikatakan Tuhan Yesus datang ke temple kan? Enter into the temple. Iya, ya, coming to the temple. Nah, dan di situ waktu ini yang mereka tentukan Tuhan Yesus datang, mereka pikir Tuhan Yesus datang ke dunia, padahal Tuhan Yesus datangnya ke most holy place of the heavenly sanctuary kan, Ka'bah di surga. Iya. Of the heavenly sanctuary. Nah, dan ini ayatnya di Matius 25 ayat di Matius 25 ayat Oktober 22 itu ayat berapa? Ayat 10. Ayat 10 karena di situ ada apa yang menunjukkan kalau itu 1844. Close door. Di zaman William Miller itu ayatnya di 25:10. Matius 25 ayat 10 karena ada close door ya. Close door kan? Iya. Ada close door di situ. Dan close door sama dengan Oktober 22 1844. Dan setelah Oktober 22 1844 apakah bisa kasih time setting lagi atau sudah nggak bisa? Tidak bisa, Iyut. Udah bukan masanya lagi time setting kan? Setting, iya. Dan ayat 13 itu apakah artinya sudah lewat ayat 10 kan? Iya, betul, sudah lewat. Matius 25. Berarti di zaman kita. Iya toh? Itu dia. Matius 25 ayat 13 artinya sudah bukan zaman time setting lagi atau yang bisa ditentukan oleh waktu, dan itu sudah tidak bisa lagi setelah Oktober 22 1844 dan juga di zaman kita, artinya itu berlaku untuk di zaman siapa? William Miller. Matius 25 ayat 13. Zaman kita. Berlaku untuk zaman kita, atau zaman kita namanya kalau bukan time setting artinya apa namanya? Time longer ya. Nah, time no longer. Karena time no longer atau nggak bisa terpaut oleh waktu lagi, apakah makanya dikatakan di situ harus watch kan? Harus watch karena udah nggak bisa tentukan waktu lagi dan nggak ada yang tahu kapan jam dan hari atau kapan tanggal di mana Tuhan itu akan datang. Itu dia. Son of Man cometh. Ya. Nah, jadi tadi juga ada bahas tentang
Son of Man comet kan? Tapi walaupun begitu, di sini Matius 25 ayat 13, Tuhan Yesus secara literal lagi bicara kepada siapa? Itu. Secara literal. Murid-murid. Secara literal itu bicara kepada Murid-murid. watch ya, watchman ya. Murid-murid kan? Oh iya, waktu itu murid-murid ya. Iya, secara literal, Tuhan Yesus apakah sedang memberitahu ini berbicara langsung kepada murid-murid kan? Menunjukkan kalau murid-murid harus watch. Watch karena nggak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Nah, kalau kita mau lihat Son of Man comet di dalam 3 zaman, Son of Man comet untuk murid-murid kapan? Apakah ada yang ingat? Kisah 8:34. Bukan. Di sini sekitar tahun 100 Patmos. di pulau Patmos waktu Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada John di pulau Patmos itu sama dengan second coming untuk murid-murid kan? Iya. Ini waktu itu juga Angka ada jelaskan di kayak meeting Trawas kalau ada yang ingat. Dan juga Sonder, kita lupa Sonder ada yang waktu itu Angka ada kasih chart Son of Man Comet atau second coming-nya untuk murid-murid itu tahun 100 waktu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada John di Pulau Patmos, itu dia. Oh, jadi yang dibilang si ini Tuhan bahwa ada yang nggak mati sampai aku datang itu si Yohanes Kekasih ya gitu ya? Diwakilkan oleh diwakilkan. Hah? Jadi Tuhan Yesus datang untuk murid-murid itu, walaupun nggak semua murid-murid lihat Tuhan Yesus di Pulau Patmos kan, yang lihat apakah hanya John di situ? John, iya itu yang dibilang ada yang nggak mati di antara kamu ini pada waktu sampai aku datang gitu kan, ada ayatnya ya itu. Jadi melenceng. Kita pernah dengar sih ada ayat itu. Iya ada. Iya sih nanti mungkin ada yang tahu ya. Bagaimana Oma Alin? Tadi dibilang ada tadi waktu dijelaskan di PBS tadi ada. Oh jadi itu ayat itu berarti yang menunjukkan yang masih tetap hidup itu melambangkan Yohanes yang lihat Tuhan Yesus di Pulau Patmos ya? Iya. Oh ada ya. Iya. Betul. Karena ada kutipannya juga kan yang menampakkan John di Pulau Patmos itu benar-benar personage-nya Tuhan Yesus kan? Iya. Yang ada kutipan waktu ada bahas-bahas tentang personage itu. Nah, itu dia. Lalu lanjut lagi Son of Man comet di zaman William Miller. Untuk William Miller. Itu di Oktober 22, 1844 kan? Oh, ini dia tadi. To the most holy place of the heavenly sanctuary di surga. Ka'bah surga. Berdasarkan Maleakhi 3 ayat 1 juga. Lalu
Son of Man kalimat satu lagi. Untuk zaman kita kapan? Di awan-awan. Nah, di Awan-awan. awan-awan. In the clouds of heaven atau di awan. Iya, in the clouds of heaven. Dan di zaman kita priest punya tutup pintu di mana? Midnight ya, Yud ya. Priest. Di Midnight ada peristiwa apa? Priest tutup pintu di midnight kan? Apakah di midnight bukan waktunya lagi untuk pekabaran disampaikan kepada priest kan? Siapa yang giliran dapat pekabaran sejak midnight? Levites. Dan juga nanti ada Gentiles kan setelah Sunday Law. Iya. After Sunday Law. Apa yang mau dikabarkan priest maupun Levites? Apa yang dikabarkan setelah tutup pintu? Waktu midnight, apa yang akan priest kabarkan kepada Levites? Yes, bahwa Yesus akan datang. Waktu tutup pintu, priest masuk midnight, apakah artinya sudah nggak hiding lagi kan? Iya, tidak hiding lagi ya. Nah, betul. Sejak midnight, artinya kalau nggak hiding lagi mulai apa? Mulai cry. Mulai Maksudnya, PM apa ini? hah? Pekabaran malaikat. Apakah kalau sudah nggak hiding, artinya mulai public ministry? Malaikat ketiga. Public ministry. Public ministry. Iya. Nah, mulai public ministry kepada siapa? Pada Levites ya. Nah, kepada Levites kan? Ya. Di mana Tuhan Yesus mulai public ministry-nya? Waktu dia di perkawinan di Kana ya. Nah, Tuhan Yesus mulai public ministry di Kana kan? Di MC, Marriage in Cana. Iya. Dan apakah di situ setelah Tuhan Yesus buat air menjadi anggur, lalu waktu dicari tahu siapa yang buat itu, apakah Tuhan Yesus tiba-tiba menghilang, lalu akhirnya siapa yang buka mulut di situ untuk menjelaskan? Apakah di situ murid-murid yang menjelaskan tentang Tuhan Yesus? Karena waktu Tuhan Yesus mau ditanya, Tuhan Yesus nggak ada kan? Dia tiba-tiba nggak ada. Menghilang. Dan kenapa ya menghilang? Ada apakah di situ mulai tugasnya murid-murid untuk speak up kan? Setelah mereka mengikuti Tuhan Yesus seperti sebelumnya selalu Tuhan Yesus yang lead kan? Selalu Tuhan Yesus yang buka suara, yang maksudnya yang menyampaikan pekabaran. Iya. Dan di Marriage in Cana, giliran murid-murid untuk
menyampaikan apa yang selama ini mereka dapat kan. Dan Iya, betul. ada kutipannya, kita lupa di mana waktu itu. Ada Uncle bawa di Daily Bible Study maupun hari Sabat. Di Marriage in Cana, apa yang murid-murid sampaikan di situ tentang apa? Marriage Cana ya. Dia cuma bilang sediakan isi tempayan itu dengan air, cuman gitu doang. Enggak. Di situ murid-murid mulai sampaikan pekabaran tentang Jordan. Apakah ingat? Murid-murid mulai beritakan Yordan. Maksud Sungai Yordan. Mulai beritakan tentang kejadian di Sungai Yordan. Kejadian apa di Sungai Yordan? Yesus dibaptis dan Yohanes dibaptis ya. Tuhan kasih. Yohanes dibaptis. Yesus dibaptis. Nah, Tuhan Yesus dibaptis. Kejadian di Jordan. Atau Tuhan Yesus dibaptis 27 AD. 27 AD kan? Ya. 27 AD di situ ada kabaran yang turun dari surga sama dengan apa? Malaikat turun. Sama dengan apa di kitab punya zaman? 9/11. Nah, sama dengan 9/11 kan? Dan juga apakah pembaptisan itu sama dengan kayu salib kan? Iya. Pembaptisan sama dengan, kalau dibaptis artinya mati diri, sama dengan kayu salib juga mati kan? Mati, iya mati diri. Die to self. Die to self is cross. Apakah midnight di mana Chris mulai ministry kan? Chris mulai ministry. Mereka akan beritakan tentang, mereka akan tentang 9/11 kan? 11. Dan walaupun yang akan Levites maupun Gentiles pelajari tentang 9/11 ini nggak seperti kita, maksudnya nggak akan detail seperti kita yang menjelaskan detail kejadian dari 9/11, lalu sejarahnya segala macam itu, tapi mereka akan diberitakan bagaimana prinsip-prinsip tentang 9/11 kan? Seperti, jadi mereka nggak akan kita belajar benar-benar dari nol kan, dari basic. Kita belajar dari dari buka-buka firman Tuhan, tetapi kita gali akan firman Tuhan, tetapi mereka belajar sudah ada example-nya kan, udah ada priest yang sudah ada karakter Tuhan Yesus di situ. Jadi apakah mereka akan lebih mudah untuk terima juga kan, akan lebih mantap dibandingkan kita yang belajar mulai dari nol. Iya, Yud. Dan lalu di midnight juga midnight itu nggak ada waktu Tuhan Yesus disalibkan. Waktu Tuhan Yesus disalib, apakah ada kegelapan kan?
waktu Tuhan Yesus disalib ada darkness juga kan, seperti midnight. Ada. Jadi Ada. apakah nanti Pris akan jelaskan prinsip 9/11 atau sama dengan cross, sama dengan kejadian di Sungai Yordan. Jadi kuncinya adalah mereka akan belajar prinsip bagaimana kehidupan yang dituntun oleh Roh Kudus itu sejak dari 9/11 atau dari seperti cross maupun baptis. Dan di midnight kembali ke Matius 25. Midnight di 25 ayat 6, kita buka ayatnya. Jadi Matius 25 ayat 6. Di midnight ada yang cry bilang apa? Behold, the bridegroom cometh. Go ye out, meet to meet him. Ada yang bilang, behold, the bridegroom cometh, kan? Iya. Dan siapa yang kabarkan behold, the bridegroom cometh ini? Yang ini, wise. Apa yang kabarkan? Tahu dari mana wise yang kabarkan behold the bridegroom cometh? Tahu dari ini. Climate itu ya. Biasanya kan kalau orang yang itu seperti anjing apa yang menggonggong kan gitu. Enggak damdok ya. Nah, itu dia kan. Apakah kita tahu yang kabarkan behold the bridegroom ini pas bukan foolish kan? Karena apakah yang foolish di ayat 8 minta minyak? Betul. Karena mereka minta minyak. Iya. Apa mereka minta minyak? Ya. Kenapa yang foolish minta minyak? Mereka ada minyak tapi minyaknya nggak dibitan gitu ya. Jadi mau padam gitu loh. Sudah padam. Nah, apakah pekabaran behold the bridegroom cometh atau lihat mempelai datang atau lihat Tuhan Yesus datang itu adalah pekabaran menerangi orang-orang yang berada di dalam kegelapan? Iya betul. Mereka nggak punya oil ya Yud. Nah, kalau foolish minta minyak, apakah artinya kalau nggak ada minyak, ada terang atau enggak? Mereka nggak punya terang, makanya nggak punya minyak. Kalau tidak ada minyak, mereka tidak ada terang kan? Kalau tidak terang dalam mereka sendiri, apakah mereka bisa jadi terang untuk orang yang ada di dalam kegelapan? Nggak bisa. Nah, nggak bisa kan? Jadi bagaimana mereka bisa sampaikan pekabaran yang untuk menerangi orang-orang yang di dalam kegelapan kalau mereka sendiri ada dalam kegelapan kan karena nggak ada terang? Betul. Mereka tidak bisa sampaikan pekabaran yang menerangi orang yang berada di dalam kegelapan. Mereka nggak bisa jadi terang dunia kan? Karena mereka pun nggak ada terang. Dan
untuk jadi terang, tadi Anti Esther bilang untuk ada terang, ada minyak harus diapain Anti? Dibiten. Untuk ada terang, dan terang dihasilkan karena ada minyak, harus dibiten ya? Iya, harus dibiten. Dan kalau kita buka, kita ayat di Matius 24 ayat 7 sampai 14. Ini ini kan ayatnya sebentar ya. Nah, di sini apakah kejadian-kejadian dan salah satu yang terjadi di sekeliling kita sekarang di zaman sekarang, apakah salah satunya yaitu wabah atau pestilence menjadi salah satu ciri dari beginning of sorrows? Salah satunya ada wabah dan yang lain gempa, kelaparan, lalu peperangan. Itu semua baru permulaan dari sorrows kan? Dari penderitaan. Nah, apakah di saat baru permulaan penderitaan, apa yang umat Tuhan lakukan selagi beginning of sorrows? Lagi beginning of sorrows, apakah itu artinya the end belum datang kan? Belum, jadi mereka harus sadar gitu kan, bahwa Yesus mau datang, selangkah lagi Yesus mau datang. Apa gitu ya, Yud? Karena baru mulai kan, Anti? Karena baru mulai. Baru permulaan penderitaan dan akan semakin grafiknya naik terus kan berarti? Kalau baru mulai. Seperti sekarang ini kan grafiknya semakin naik kan. Itu dia. Dan dikatakan sebelum semuanya berakhir, atau berakhir itu sama dengan Daniel 12:1 kan? The end. Iya. 12:1, apakah akan ada yang jadi witness kepada seluruh dunia, atau ada yang akan jadi saksi? Ada. Betul. Dan yang jadi saksi itu, yang jadi witness, apakah yang ada terang atau yang nggak ada terang? Yang ada terang. Nah, kalau jadi witness atau saksi, dikatakan saksi untuk seluruh dunia, apakah artinya seluruh dunia bisa lihat kan? Bisa dilihat oleh seluruh dunia, dan seluruh dunia yang berada dalam kegelapan kan? Betul. Apakah yang dunia yang berada dalam kegelapan bisa lihat kalau ada terang kan? Kalau di suatu ruangan yang gelap bisa dilihat kalau walaupun ada satu cahaya lampu kecil pun ada terang yang mengisi satu ruangan itu kan? Kalau ada lilin kecil saja. Nah, dan supaya jadi selagi beginning of sorrows, umat Tuhan mereka sedang buat untuk mereka bisa jadi witness kan, bisa jadi saksi, atau bisa dilihat seluruh dunia yang gelap, atau jadi terang dunia. Dan supaya ada terang, harus diapain Ati?
harus dibiten. Nah, supaya terangnya nyala terus, artinya harus dibiten terus kan? Betul. Artinya kalau iya. Artinya kalau semakin diperas, kalau di awal permulaan dibiten, apakah bitennya dari awalnya tidak terlalu keras, biten biasa, apakah lama-lama semakin diperas kan? Atau semakin keras dia punya bitennya? Iya. Dan kalau dibiten, kalau semakin diperas atau semakin dibiten, makin keluar apanya? Minyak. Keluar minyaknya yang menghasilkan terang kan? Betul, Yud. Nah, itu dia. Jadi, dan salah satu biten yang ada di permulaan penderitaan tadi, salah satunya ada pestilence kan, atau wabah yang sekarang pun terjadi sedang terjadi kan? Sedang terjadi di sekitar kita. Apakah seluruh dunia untuk ada pestilence itu pentingnya untuk supaya kita punya kemurnian tetap bertahan? Iya, supaya kita wake up ya, rise up ya. Wake up. Ya bangun kan, supaya nggak lengah, selalu watch kan. Iya. Kalau tenang-tenang saja, nyaman-nyaman saja, apakah kalau tiba-tiba tutup pintu mendadak tanpa kita nggak ada tandanya, apakah bahaya kan? Wah, bukan bahaya lagi, meraung-raung, menangis-nangis, nggak ada akhirnya. Malah kaget kan kalau nggak. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah beritahu kita tanda-tandanya. Dan beginning of sorrows itu salah satunya dengan adanya pestilence yang sedang terjadi, kita bisa mengerti kalau ini sedang terjadi, artinya ini terjadi untuk kita sedang dibiten supaya kita tetap terus murni kan. Apakah di saat seperti ini banyak yang di cut off kan? Iya, banyak yang di cut off. Banyak yang di cut off. Kalau banyak sarana atau kebutuhan atau keinginan yang banyak yang di cut off, seperti banyak yang orang mau cari beras saja sudah susah karena banyak stok habis, banyak yang di cut off. Apakah itu sama dengan sedang dibiten kan? Sedang diuji, apakah hanya murni pengakuan atau benar-benar murni kan? Iya. Benar-benar murni. Mempertahankan kemurnian. Dan tadi ilustrasinya yang sangat mengena di kita pribadi juga. Ilustrasinya tadi contohnya Uncle ada bilang tentang lilin. Lilin kalau dia bisa jadi terang kalau lilinnya diapain? Dia bisa jadi terang kalau lilinnya, dia bisa jadi terang hanya kalau lampunya menyala. Kalau dibakar kan? Oh, apakah iya, kalau lilin nggak dibakar, nggak dikasih korek,
yang membakar sumbunya terus-menerus nonstop, apakah dia nggak bisa jadi terang? Dia hanya jadi lilin yang nggak ada terangnya kan? Dan kalau lilin nggak bisa menjadi terang, apakah dia ada gunanya kalau lagi mati lampu atau lagi dalam keadaan gelap? Ada gunanya nggak lilin? Nggak ada kan? Iya, Yud. Untuk sesuatu yang gelap, lilin hanya bisa berguna kalau lewat hanya satu-satunya cara. Saat kita renungkan, iya ya, satu-satunya cara itu dengan dibakar aja. Kalau nggak ada pembakaran untuk lilin, dia nggak akan bisa jadi terang, atau sama dengan nggak ada gunanya. Atau sama dengan ruangan itu akan tetap gelap karena nggak ada yang menerangi kan? Iya. Jadi setiap ada api atau setiap ada pembakaran, apakah itu untuk bisa menjadi terang untuk menerangi kegelapan atau dunia yang berada dalam kegelapan kan? Iya. Dan untuk umat Tuhan walaupun semuanya akan di-cut off, pada akhirnya kita akan mengalami every earthly support cut off kan? Betul. Kalau umat Tuhan, walaupun semuanya akan di-cut off, nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan kelihatannya mustahil untuk bisa survive, tapi kalau dengan iman terus bergantung kepada Tuhan, apakah Tuhan sudah tahu kita punya kebutuhan, akan selalu Tuhan supply kan? Itu janji Tuhan di Matius 6 ayat 33, di Mazmur, dan juga banyak di tempat lainnya juga. Kalau kita hidup terus bergantung kepada Tuhan, Tuhan janji all these things atau yang kita butuhkan akan dicukupkan kan? Iya, Yud. Kebutuhan kita. Jadi ini dia kita punya review Bible study malam hari ini, dan yang terakhir tadi ada bicara tentang martial art kan, atau seni bela diri. Apakah kalau orang yang mendapatkan sesuatu atau memperoleh sesuatu, orang yang memperoleh sesuatu self-control, tanpa adanya self-control atau penyangkalan diri atau tahan diri, apakah waktu dia memperoleh sesuatu itu, waktu dia sudah peroleh sesuatu itu, dia akan bertindak semena-mena atau dia nggak akan bisa hargain itu kan, karena dia bisa dapatkan itu dengan mudahnya, seperti tadi contohnya orang yang bekerja tapi seperti orang yang mencari pekerjaan atau posisi, tapi dia ada orang dalam atau ada orang yang bisa membantu dia, membuat dia dengan mudahnya langsung ke posisi yang dia inginkan. Apakah
orang itu kalau sudah dapat satu yang dia mau, apakah dia bukannya setelah misalnya dia bisa jadi guru dengan mudahnya karena ada bantuan dari orang lain, bukan karena dia dapat itu dengan self control atau dengan perjuangannya sendiri. Apakah waktu dia sudah jadi guru, dia akan jadi guru yang peduli dengan murid-muridnya, atau dia mau jadi guru dengan penuh ambisi mau naik ke tingkat yang selanjutnya lebih tinggi lagi? Dia akan jadi guru yang bukan peduli dengan murid-muridnya, kan? Dia hanya Jadi dia menghasilkan ini self control juga kan dari hasil yang itu dia menggunakan self control itu ya Yud. Halo. Iya. Iya, keren kita freeze kita keren kita freeze. Enggak kok. Jadi iya, kalau apa begitu ya Yud ya? Yud yang jadi kalau yang dapat sesuatu tanpa self control, apakah dia malah akan gunakan contohnya kayak untuk menakut-nakuti orang lain atau untuk meneror karena dia perolehnya tanpa self control atau tanpa penyangkalan diri kan? Iya, betul Yud. Tanpa penyangkalan diri. Dan seperti contohnya kalau Musa mendapatkan sesuatu yang akhirnya dia dapatkan tanpa adanya self control atau tanpa adanya tanpa ada padang belantara, ya kan? Atau kalau yang lain dapat dengan mudahnya, dapat sesuatu dengan mudahnya, apakah Musa tanpa wilderness yang ada kekuasaannya akan dibangkitkan lagi seperti di istananya dulu. Nah, akan digunakan untuk menindas kan malah? Iya, menindas. Seperti waktu di Mesir. Tapi apakah Musa tidak pernah menyalahgunakan kekuasaannya karena dia perolehnya dengan apa? Penyangkalan diri. Nah, dia peroleh dengan self control atau self discipline kan? Iya. Jadi disiplin. Jadi apakah kita kalau kita belajar firman Tuhan juga, kalau kita belajar firman Tuhan dengan penuh self control, kalau setiap hari digesek, banyak pusingnya, apakah waktu kita nanti bisa dapat hasilnya, kita akan menghargai hasil itu kan? Karena kita tahu betapa susahnya untuk mendapat hasil akhir atau kesimpulan akhir. Itu dia. Jadi ini begitulah malam kita punya review pada malam hari ini. Dan apakah ada pertanyaan atau ada yang mau kasih tambahan? Bagaimana PT Punchen? Apakah bisa ikuti? Oke, mungkin nggak kedengar. Atau bagaimana Om Jeffrey, Kak Chen?
Sonder, Oma Alin, Opa Johan. Bisa Puji Tuhan, yuk. Yud. Bisa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semoga. Amin. Thank you, Yud. Ya, Oma, puji Tuhan. Kalau gitu, karena di Manado dan juga Sorong sudah malam juga. Udah 9:30. Iya. Juga 10:30 kita akan akhiri kita punya review malam hari ini. Apakah kita boleh minta Kak Chen, apakah boleh berdoa? Halo Yud, Halo Kak Chen. dengar. Malam bisa dengar. Oke. Mari kita